Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di IMI Channel Education. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial cara membuat sertifikat online bentuk PDF yang nantinya terkirim ke email. Adapun langkahnya langsung saja. Pertama, buka terlebih dahulu Google Drive, kemudian login menggunakan akun Gmail. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome ya, bisa juga menggunakan yang lain, misalnya Mozilla, Opera ataupun yang lainnya. Di sini bisa kita ketik Google Drive atau di bagian atas Google Drive, kemudian tekan Enter. Setelah terbuka, kemudian kita di sini saya sudah login ya, kebetulan sudah login menggunakan akun Google Mulki. Nah, di sini kebetulan masih kosong. Nah, untuk selanjutnya langkah kedua, buat folder. Nah, jadi kita gabungkan terlebih dahulu folder dalam satu folder agar nanti dalam proses pencariannya itu lebih mudah. Di sini untitled foldernya kita hapus, kita ganti menjadi misalnya sertifikat online. Nah, ini nama foldernya tentu saja bebas. Kemudian klik create ya. Nah, ini sudah menjadi folder. Kalau misalnya saya double klik, maka isinya tentu saja masih kosong. Nah, nanti di dalam folder ini kita masukkan beberapa file online ya, yaitu langkah ketiga, yaitu membuat Google Slides. Nah, adapun caranya masih tetap sama, yaitu di Google Drive, yaitu dengan cara mengklik ini ya, Google Slides, lalu pilih blank presentation. Nah, ini tentu saja tampilannya sama dengan di Microsoft Office ya, hanya saja ini sifatnya online. Nah, kemudian di bagian ini klik file, lalu pilih page setup. Ini maksudnya adalah untuk menentukan ukuran kertas apa yang nantinya akan kita pakai. Di sini kita atur dulu menjadi sentimeter. Misalnya kalau mau menggunakan kertas A4, untuk memastikan berapa ukuran kertas A4, saya coba googling dulu. Ukuran kertas A4 itu adalah 29,7 kali 21 cm. Jadi di bagian page setup tadi di sini ya, kita samakan ya, yaitu 29,7 kali 21 cm. Ya, ini sama ya, seperti ini 29,7 kali 21. Kemudian klik apply. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan ukuran kertas A4. Nah, di bagian ini kita beri nama. Namanya boleh bebas ya. Misalnya saya ketik desain sertifikat, boleh yang lain. Kemudian kita buat. Nah, di sini masih ada tulisan untitled presentation. Seharusnya tulisannya desain sertifikat. Nah, bagaimana caranya agar tulisan untitled presentation itu menjadi desain sertifikat? Sebetulnya ini semakin lama nanti akan berubah. Kalau ingin cepat, di sini diklik saja kemudian tekan enter, maka tulisan desain sertifikatnya akan sama sesuai dengan yang kita ketikkan di sini ya. Kemudian langkah berikutnya yaitu kalau kita buka pun sama ya, seperti ini ya. Jadi ditutup, dibuka dari sini pun sama saja ya. Nah, kalau sudah membuat desain sertifikat ya, selanjutnya langkah keempat yaitu membuat Google Form. Nah, ini adalah formulir yang nanti diisi oleh peserta atau panitia. Pilih Google Form blank form ya, yang kosong. Nah, di bagian ini kita isi apa saja yang nantinya oleh peserta, panitia ataupun narasumber yang harus mereka isi. Nah, di sini pun kita bisa membuat header atau kop kalau di dalam surat.
Tapi ini tidak terlalu penting karena intinya bagaimana agar peserta itu atau panitia ketika menginput di formulir ini mereka bisa mendapatkan sertifikatnya secara online yang terkirim ke email yang mereka isikan di form ini. Di sini misalnya saya ketikkan sertifikat Seminar Nasional Kurikulum Merdeka Yayasan Binong Permai An Nurmania. Nah, ini hanya contoh saja. Silahkan disesuaikan dengan kegiatan yang Anda laksanakan. Kemudian ini sebagai hiasan misalnya kita setting menjadi bold ya. Kemudian di bagian berikutnya untitled question, di sini kita buat suatu pertanyaan. Di sini misalnya kita ketik nama lengkap. Nah, nama lengkap ini boleh pakai titik 2, boleh 3. Nah, nanti akan ada perbedaannya. Nah, kemudian di sini kita pilih short answer. Lalu kemudian ini wajib diisi ya, ininya diaktifkan. Kemudian kita bisa menambahkan deskripsi di sini ya, description. Misalnya kita ketik nama lengkap, Anda beserta gelar itu. Jadi nanti ketika diisi mereka akan mengisi sesuai dengan gelarnya masing-masing. Kemudian kita tambah pertanyaan lagi. Nah, biasanya dalam sertifikat itu ada bagian, misalnya ada yang menjadi panitia, ada yang menjadi peserta, ada juga yang menjadi narasumber. Nah, biasanya kan kalimatnya itu diberikan kepada titik 2 nama, terus di bawahnya sebagai. Nah, kita pilih multiple choice ya, pilihan ganda. Untuk pilihan pertama di sini kita ketik misalnya sebagai peserta, lalu tekan tombol enter. Kita tambahkan menjadi panitia atau narasumber gitu ya. Kemudian yang ketiga sebagai panitia, dan ini sifatnya opsional ya, boleh hanya peserta saja atau hanya narasumber saja atau panitia saja. Jadi ini bisa dihapus ya, bisa diatur juga posisinya mau yang mana dulu, terserah. Nah, ini kalau misalnya ini dihapus, nah misalnya hanya peserta dan panitia saja boleh ya. Atau misalnya kita buat seperti tadi, peserta kemudian panitia dan di bawahnya narasumber. Jadi nanti yang mengisi itu tinggal memilih saja. Dan ini pun kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga, yaitu email. Nah, ini tidak kalah pentingnya karena nanti sertifikat itu akan dikirim ke email. Nah, ini harus wajib diisi ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan description, misalnya tambahan keterangannya, maksudnya agar ketika orang yang membuka link yang kita bagikan itu mereka harus memilih sesuai dengan kepesertaannya, keterlibatannya sebagai peserta, panitia ataupun sebagai narasumber. Nah, ini boleh tambah titik 2 ya. Cuma nanti akan ada perbedaan ya. Kalau di sininya titik 2, maka nanti di bagian penyetingannya harus pakai titik 2. Nah, ini wajib diisi. Kemudian kita tambahkan description. Ketik email Anda yang aktif tentunya ya, yang aktif. Kenapa? Karena kalau emailnya tidak aktif atau salah ketik, maka sertifikatnya pun tidak akan terkirim. Jadi kita pastikan agar siapapun yang mengisinya itu harus mengisi sesuai dengan email yang aktif, yang bisa dibuka. Nah, ini keterangannya, dan ini memang sifatnya opsional gitu, boleh ditambahkan boleh tidak. Nah, ini sudah selesai. Hanya ini saja sebetulnya yang kita perlukan untuk membuat sertifikat online ya, sehingga nanti file PDF-nya terkirim ke emailnya masing-masing. Nah, ini kita ganti jangan terlalu panjang. Misalnya sertifikat online
form sertifikat online. Dan ini sifatnya bebas ya, sebetulnya bebas. Boleh panjang, boleh pendek, atau boleh apa saja, namanya bebas. Karena ini hanya sebuah nama, tidak berpengaruh. Nah, kita sudah membuat dua template ya. Pertama desain sertifikat, yang satu Google Form, formulir. Nah, ini pun tekan enter saja biar untitled formnya berubah menjadi form sertifikat sesuai dengan yang kita save di Google Formnya. Jadi di folder sertifikat online ini kita sudah mempunyai dua, yaitu desain sertifikat dan form sertifikat online. Kemudian langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, buka aplikasi Canva lalu login menggunakan Gmail ya. Di sini buka, kemudian kita masuk, lanjutkan dengan Google. Nah, untuk emailnya sebetulnya bebas emailnya, email yang mana saja, tidak harus sama dengan Google Drive ya, bebas, karena ini hanya untuk mendesain saja. Nah, setelah terbuka, ini adalah versi Canva gratis ya. Kalau gratis berarti nantinya akan ada beberapa template yang tidak bisa kita ubah karena harus bayar. Nah, di sini banyak sekali contoh template. Sayangnya karena ini versi gratis, yang ada simbol tanda mahkota itu tandanya pro ya, berarti itu harus bayar. Jadi tidak bisa kita edit secara maksimal. Kita cari saja yang gratis. Misalnya ini bebas. Saya akan memberikan satu contoh saja. Ya, misalnya yang ya, misalnya yang ini ya. Nah, kita klik sesuaikan template. Nah, di sini templatenya seperti ini. Nah, ini semakin bagus koneksi internetnya, kecepatan internetnya, maka semakin bagus pula proses pengerjaannya. Karena ini Canva itu syaratnya wajib menggunakan internet. Nah, di sini boleh kita ganti dulu nama templatenya, misalnya template desain atau template sertifikat ya, sertifikat seminar. Nah, selanjutnya di sini bagian-bagian ini tentu saja bisa kita ubah. Kita perbesar dulu ya, zoom. Mana yang mau dihapus, mana yang mau diganti atau mau ditambah. Misalnya ini mau kita hapus, kita klik delete ya. Kemudian misalnya mau kita tambahkan logo. Nah, di sini saya sudah mendownload logo Tuturi Handayani bentuk PNG. Jadi dia transparan ya backgroundnya. Kita unggah dulu ya, di-upload. Kemudian setelah masuk tinggal diklik, lalu atur ukurannya besar kecilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kurang lebih saya contohkan seperti ini, lalu tempatkan mau di mana. Nah, kemudian di sini tulisan sertifikatnya misalnya kita ganti menggunakan bahasa Indonesia, tinggal double klik saja, misalnya seperti ini, sertifikat. Kemudian untuk of excellence-nya kita ganti menjadi nomor ya, nomor sertifikat. Nah, ini hurufnya besar semua, all caps. Klik di sini, ininya dinonaktifkan agar tulisannya itu kembali normal, tidak besar semua. Nomor misalnya di sini titik-titik, tinggal disesuaikan dengan penomoran di instansi masing-masing. Kalau untuk sertifikat piagam penghargaan, misalnya prestasi belajar siswa dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja. SKM itu maksudnya sertifikat kurikulum merdeka 7, misalnya bulan 7. Nah, ini ukurannya saya kecilkan, tinggal diklik saja. Warnanya misalnya diganti jadi warna hitam. Ini diblok dulu ya, ini sudah jadi warna hitam. Kemudian yang bawah, this certificate is proud award to, ini kita ganti misalnya menjadi diberikan kepada. Nah, kemudian tekan titik 2,
Kemudian yang ini ini kita hapus ya. Jadi nama ini tidak kita hapus karena nanti akan kita isi secara otomatis menggunakan Google Form. Nah, di bawahnya kita tambahkan misalnya atas partisipasinya dalam kegiatan apa gitu ya. Ini kita samakan dengan contoh misalnya seminar nasional tentang kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh Yayasan Binong Permai An-Nur Rumaniyah pada tanggal berapa. Nah, ini model sertifikat pada umumnya ya, kurang lebih seperti ini. An-Nur Rumaniyah pada tanggal misalnya tanggal hari ini ya, hari Rabu ya, tanggal 13 Juli 2023. Nah, kemudian jika ini kurang besar atau belum rapi, tinggal kita atur saja. Misalnya ini kita tekan enter biar An-Nur Rumaniyahnya ada di bawah, kita atur ke atas. Kemudian kalau ini misalnya mau dihapus atau mau diganti dengan logo yang lain, bisa tinggal diunggah file saja. Kemudian ini bagian ini kita atur ya. Ini misalnya untuk nama narasumber ya, nama narasumber. Nah, kalau misalnya narasumbernya sudah ada, tinggal diketik saja di sini. Harus langsung ya untuk nama narasumber, karena bagian narasumber itu sudah pasti orangnya, tidak akan berubah-ubah kecuali tadi nama peserta dan kedudukannya. Nah, ini kita kasih nama tambahannya narasumber. Kemudian untuk sebelah kanannya biasanya mungkin di sini adalah ketua penyelenggara. Kalau misalnya di suatu institusi sekolah, misalnya di sebelah kirinya itu kepala sekolah, di sebelah kanannya itu adalah ketua panitia. Mengetahui kepala sekolah, sebelah kanannya ketua panitia atau penyelenggara. Ini tinggal diatur saja. Kalau sudah ada namanya tinggal langsung diketik ya. Nah, ini biar panjang tinggal diklik tahan sambil menekan tombol shift yang ada di keyboard agar ketika ditarik itu tetap lurus. Nah, ini diganti menjadi ketua panitia. Nah, ini kurang lebih desainnya seperti ini. Jika ingin menambahkan gambar-gambar yang lain, logo misalnya, atau tanda tangan yang sudah di-scan, stempel yang sudah di-scan, tinggal diunggah file dulu ya. Kalau sudah diunggah, tinggal disisipkan sama seperti logo Tuturi Handayani seperti tadi. Nah, di sini jadi di sini tuh nanti bisa dimasukkan stempel ya. Ya, ini tanda tangan yang sudah di-scan. Nah, ini saya tidak memasukkan tombol tanda tangan dan stempelnya ya. Dan ini di sini ada yang kurang ya, diberikan kepada di bawahnya kita tambahkan, yaitu sebagai. Yang ini diduplikat saja ya, klik ini duplikat, geser ke bawah. Nah, kira-kira di sini tambahkan sebagai titik 2. Ya, ini dikebawahkan. Kita atur sebagai titik 2. Nah, kurang lebih seperti ini ya, desain sertifikatnya sudah selesai. Kalau sudah, selanjutnya kita klik tombol bagikan, scroll ke bawah, klik unduh ya. Yang di sini pilih, walaupun di sini disarankan PNG, pilih JPEG. Yang di sini ukurannya sudah tidak bisa dibesarkan lagi ya, ukuran pixelnya, karena versinya versi gratis. Tapi nggak apa-apa, karena kalau dilihat dari ukuran pixelnya itu sudah besar. Jadi ketika dijadikan sertifikat itu, di print itu tidak akan pecah. Nah, ini sudah berhasil di download ya. Di bawah ada template sertifikat. Nah, selanjutnya
kita masuk ke desain sertifikat ya, Google Slides desain sertifikat, kemudian pilih insert image, kemudian pilih upload from computer. Nah, di sini ada dua cara ya, bisa upload from computer, bisa juga upload dari drive. Nah, ini saya contohkan upload dari komputer. Tadi kita sudah mendownloadnya dan masuk ke folder download ya, yang ada di PC kita. Nah, ini kita atur saja, usahakan sisi-sisinya itu pas ya, sesuai dengan page setup yang sudah kita tentukan di awal. Nah, kalau sudah masuk nanti hasilnya akan seperti ini. Atau misalnya kita masukkan dulu ke Google Drive di sini ya, ke folder sertifikat. Caranya klik new, pilih file upload, lalu cari filenya, klik open, maka file tersebut masuk tergabung di folder sertifikat online seperti ini. Lalu kemudian kita sisipkan image, pilih drive, klik yang ini, maka di sebelah kanan ada templatenya yang sudah kita buat tadi ya, yang sudah kita buat dan sudah kita masukkan ke folder sertifikat online. Tinggal diklik, lalu insert, maka masuk ke slide dan kita atur ukurannya dan sesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sudah selesai. Tahapan ini pada prinsipnya sudah selesai kita lakukan. Jadi bahan-bahannya sudah kita lakukan. Hanya saja nanti kita membutuhkan suatu pengaya atau add-on ya, agar apa yang diisi di Google Form ini ya, formulir ini otomatis masuk ke sini ya. Otomatis ke sini ketika yang mengisi formulirnya itu mengirimkan ke email dalam bentuk PDF itu ya. Nah, kemudian untuk mengisinya kita buat menggunakan text box ya. Di sini kita atur, posisikan serapih mungkin, jangan sampai tertimpa dengan tulisan. Kita atur posisinya misalnya di center ya, tengah. Hurufnya modelnya mau apa? Saya contohkan di sini Arial saja. Nah, caranya silakan perhatikan di sini menggunakan tanda. Di sini ada tulisan nama lengkap sampai titik 2 ya. Nama lengkap titik 2. Maka di sini ketik tanda kecil 2 kali, nama lengkap titik 2, tanda besar siku kanan ya, siku kiri dan siku kanan masing-masing 2 ya, siku kiri 2, siku kanan 2, harus diapit oleh itu, tidak boleh tidak. Ini aturannya. Nah, ini misalnya ditebalkan, kemudian ukurannya agak dibesarkan, kita atur lagi posisinya. Dan nanti untuk sebagai pun sama ya, harus diapit oleh tanda siku kiri dan siku kanan masing-masing 2. Nah, untuk membuat ini kita tinggal copy saja, Ctrl C, Ctrl V, atau klik kanan pilih copy, klik kanan pilih paste. Lalu kita geser ke sini, kita posisikan. Nah, tinggal diganti kalimatnya di sini ya, yaitu sebagai. Kenapa menggunakan kata sebagai? Karena di Google Formnya ya, di formulirnya itu hanya menggunakan kata sebagai. Jadi yang diketik itu bukan panitia, narasumber atau peserta, tapi yang diketik itu adalah sebagai ya, sebagai. Nah, nanti kalau orang yang mengisinya itu memilihnya peserta, maka nanti otomatis akan terisi peserta. Begitupun kalau ngisi narasumber atau panitia. Nah, ini harus sesuainya kata kuncinya sini. Jadi di Google Slide ini hanya menambahkan nama lengkap dan sebagai. Lalu kemudian langkah selanjutnya ya, di sini misalnya kita ketik
Hendra Setiawan, pilih sertifikat peserta, lalu ketik email. Nah, misalnya saya contohkan emailnya gcr.ihza@gmail.com. Jadi nanti sertifikatnya akan terkirim ke email gcr.ihza@gmail.com, lalu pilih kirim atau submit. Nah, kemudian untuk memastikan apakah nama Hendra Setiawan tersebut sudah benar-benar mengisi, maka di sini kita bisa melihat di bagian respon. Di sini bagian respon akan ada angka 1 ya. Oh ya, sebelumnya di bagian default ini kita bisa menambahkan kata-kata klik presentation. Di bagian confirmation message, pilih edit. Di sini kita bisa menambahkan kata-kata, misalnya ucapan terima kasih atau sertifikat akan terkirim ke email yang Anda ketik dan atau yang lain sebagainya. Nah, saya coba contohkan seperti ini, misalnya sertifikat Anda telah dikirim ke email. Jadi ketika sudah diisi klik submit atau kirim, akan muncul pesan seperti ini. Ini opsional ya, boleh diisi boleh tidak. Kalau sudah, klik save. Kemudian kita kembali lagi ke desain ke sertifikat online ya. Ini sudah masuk ya, sudah masuk respon. Nah, langkah selanjutnya yaitu di bagian ini titik 3 ini klik, lalu pilih select destination for response. Diklik, lalu pilih create a new spreadsheet. Ya, ini tidak usah diganti, lalu pilih create. Nah, maka nanti di Google Form ya, di Google Form di sini ya akan muncul sheet baru ya, karena kita baru tadi membuat sheet baru ya. Nah, biar tampil di sini klik lalu tekan enter. Nah, form sertifikat seminarnya sudah muncul. Kalau kita klik, isinya adalah salah seorang yang mengisi. Nah, di sini ternyata ada nama Hendra Setiawan. Dia mengisi namanya Hendra Setiawan sebagai peserta dengan emailnya gcr.ihza@gmail.com. Nah, ini ada satu peserta. Nah, kemudian saya buka browser lain. Di sini saya menggunakan browser bawaan dari Windows 10 ya. Ketik Gmail. Kita cek ya di email Hendra GCR itu apakah ada email yang terkirim yang isinya sertifikat atau belum. Nah, ketik email lalu masukkan password, next. Kemudian di sini karena ini harus diverifikasi dengan handphone saya, maka saya sebentar konfirmasi dulu di handphone. Nah, langkah selanjutnya yaitu install AutoCreate ya. Di sini klik desain sertifikat lalu ketik AutoCreate. Nah, di bagian filter ini checklist lainnya dihilangkan. Nah, lalu klik ya install. Nah, bisa juga di sini ya di bagian sertifikat pilih add-on, pilih get add-on. Lalu kemudian di sini sheetnya kita hilangkan, pilih done. Kemudian di bagian search-nya kita ketik AutoCreate. Maka di sini AutoCreate-nya muncul, lalu klik install, continue. Setelah itu kita pilih emailnya, lalu di bawah pilih allow atau izinkan. Setelah itu di sini sudah berhasil diinstal ya. Klik done lalu tutup aplikasi search app-nya. Nah, kemudian kita klik extension lalu pilih AutoCreate dan klik open. Di sini sedang working ya, bekerja. Nah, setelah tampil seperti ini, kita tunggu.
pilih new job ya, klik new job. Nah, di bagian ini name your merge job, ini kita isi terserah ya. Misalnya kalau saya isi sertifikat online. Setelah itu klik next ya. Nah, kemudian kita cari ya, choose template. Nah, ya, template yang ini kan ada di, sudah kita save ya, namanya desain sertifikat, dan kita sudah masukkan ke folder sertifikat online ya. Yang ini namanya nih adalah sertifikat desain sertifikat, bukan yang bawah ya, tapi desain sertifikat yang dibuat menggunakan Google Slide. Jadi pilih di from drive, kemudian di sini akan ada muncul ya desain sertifikat. Nah, ini filenya file slide ya, Google Slide di sini ya, desain sertifikat. Aslinya yang ini ya, atau yang ini. Pilih desain sertifikat, klik 2 kali, lalu tunggu sampai terupload. Di sini desain sertifikatnya sudah masuk. Kemudian klik next. Nah, di sini muncul auto create map ya, di mapping. Di sini nama. Maka si nama ini ya, dia itu harus terhubung dengan nama lengkap ya. Di sini nama lengkap ke nama lengkap, nyambungnya ya, ngelinknya. Kalau sebagai pun linknya ke sebagainya. Di sini kan ya, sebagainya ada titik 2, nama lengkapnya juga ada titik 2. Jadi kita linkkan harus sesuai dengan apa yang ditulis di sini. Sebagai titik 2, maka di sini pun sebagai titik 2. Bedanya hanya menggunakan siku kiri dan kanan 2 kali. Nah, ini harus sesuai. Kalau sudah, klik tombol next. Kemudian di bagian sini file name, di sini kita bisa tambahkan misalnya sertifikat, kemudian spasi, tanda siku 2 kali, kemudian di sini kita tambahkan nama lengkap titik 2 agar nanti file yang dikirim ke orang yang mengisi formulir tersebut tampil tulisan sertifikat, namanya siapa gitu ya. Kalau ada gelarnya tinggal disesuaikan. Jadi ini harus sesuai dengan ini ya. Jadi nanti akan muncul tulisan Hendra Setiawan SPD MPD, sertifikat, nama orangnya. Kemudian di bagian type ya, pilih tipenya PDF ya. Jadi sertifikatnya akan dalam bentuk PDF. Kemudian kalau sudah, outputnya multiple ya, klik next. Ini pun next, next lagi, next. Nah, ketika muncul pertanyaan seperti ini, pilih yes, karena kita akan men-share file PDF-nya ke email yang mereka isi. Ketika dipilih yes, akan tampil pilihan-pilihan seperti ini. Kalau no, kosong. Nah, kemudian di bagian bawah ini allow collaborator to reshare, ini abaikan saja, kita pilih yes. And from generic no reply, kita pilih no. Nah, di bagian ini to, ini sama ketika mau kita berkirim email ya. To itu berarti dikirimkan ke siapa. Berarti to nya itu adalah email ya. To nya itu adalah email ya. Di sini to nya itu adalah email. Nah, emailnya di sini kan tanpa titik 2. Kalau di sininya tanpa titik 2, maka di sananya pun tanpa titik 2 ya. Di sininya pun tanpa titik 2. Kalau tidak sama, nanti tidak akan terkirim. Jadi siku 2 kali, siku kiri 2 kali, email titik 2, siku kanan 2 kali ya, harus sama ya. Kemudian untuk sisi BCC reply itu ini boleh dikosongkan. Lalu kemudian type in subject, ini artinya judul ya, judul email. Judul emailnya boleh bebas, tidak menggunakan tanda siku kiri atau siku kanan. Misalnya kita ketik sertifikat
pelatihan atau seminar dan lain sebagainya, ini bebas ya, boleh banyak atau sedikit bergantung selera. Sertifikat Seminar Pendidikan Nasional Kurikulum Merdeka. Nah, kurang lebih misalnya contohnya seperti ini subjeknya ya, judul email yang dikirim. Kemudian di bawahnya di sini ini sifatnya tidak wajib, tapi kalau mau boleh ditambahkan misalnya halo, atau mungkin diganti dengan kata assalamualaikum atau kata-kata lain. Misalnya assalamualaikum, kemudian kita enter atau bisa kita lanjutkan tanpa enter. Berikut adalah sertifikat Anda. Nah, ini kata Anda ini nanti bisa kita ganti menggunakan nama orangnya ya. Nah, kata kunci nama orang itu adalah nama lengkap. Nah, ini kalau mau standar boleh kira-kira seperti ini. Berikut adalah sertifikat Anda dalam kegiatan Seminar Pendidikan Nasional Kurikulum Merdeka Merdeka yang dilaksanakan oleh yayasan, misalnya ya, yayasan yang dilaksanakan oleh Yayasan Bidang Permai An-Nurmania. Terima kasih. Nah, ini contoh. Jadi bagian ini assalamualaikum dan sampai An-Nurmania ini boleh dikosongkan. Nah, kata Anda di sini agar nanti di emailnya itu muncul nama siapa yang mengisi formulir tersebut, kita tinggal tambahkan siku kiri 2 kali, nama lengkap, titik 2, siku kanan 2 kali. Jadi ini penting ya, harus disamakan. Oh, ini lengkap ya, bukan lengkap ya, harusnya lengkap. Ya ini ya, bentar. Ini nama lengkap. Nah, itu gak salah satu huruf saja nanti emailnya tidak terkirim. Next. Nah, setelah ini langkah ke-9, add remote job, pilih yes. Kemudian setelah muncul ini klik yes juga. Nah, kemudian klik save. Ini langkah terakhir. Nah, jadi proses penggabungan email dari Google Form, Google Slide, dan AutoCAD ini sudah selesai kita lakukan. Kemudian klik yang ini ya, di running dulu, karena kita tadi membuat contoh. Lihat di bagian kanan kolom H, kolom I itu ada tambahan teks ya. Ini artinya sedang mengenerate agar email file sertifikat dalam bentuk PDF-nya itu dibuat dan dikirim ke email yang sudah diinputkan. Nah, pada intinya hanya ini saja yang diisi, tapi AutoCAD-nya menambahkan ini teks-teks seperti ini. Nah, selanjutnya mari kita cek ya, mari kita cek apakah nah, di sini kita cek ya, di Abi Mulki Imtiaz itu ternyata sudah mengirim ya, sudah mengirim. Nah, jadi Abi Mulki Imtiaz itu mengirim email ke GCR yang isinya adalah sertifikat Seminar Pendidikan Nasional, dan kalimatnya pun sama ya seperti yang kita tadi buat di new job ya, di settingan awal. Nah, selanjutnya tinggal kita download. Hendra Setiawan. Nah, ini sudah berhasil di download, kita open ya. Kalau sudah di open ya, tentu saja filenya berbentuk PDF. Kemudian cara lainnya bagaimana untuk mengirimkan ke orang lain ya. Tentu saja filenya kita linknya kita kirimkan ke orang lain. Misalnya linknya kita pastekan di atas. Kalau di WA, yang dikirim ke WA ya nanti akan dibuka ke browser Chrome atau browser bawaan HP. Kemudian tinggal diketik namanya siapa, sebagai apa, dan emailnya apa. Maka otomatis sertifikatnya terkirim ke email yang mereka ketikkan. Jadi seperti inilah kira-kira tutorial bagaimana cara membuat
sertifikat online yang dibuat menggunakan Canva ya, gabungan dari Canva kemudian Google Drive ya, yang di dalamnya ada Google Slide, Google Spreadsheet dan Google Form. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.